Wih. Lewat situ bisa, Pak? Bisa. Di samping mobil nanti. Lewat sini aja. Lewat situ. Yang laki lewat sana bisa. Lagi أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih izinkan kita dengan tetap dalam keimanan kita, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita sama-sama. Insyaallah kita akan menunaikan pelaksanaan salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah sama-sama kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama izinkan kami sebelum kita mulai rangkaian acara pelaksanaan salat Id pada pagi hari ini untuk membacakan beberapa rangkaian acara. Pertama, insyaallah acara akan kita buka dengan pembukaan, kemudian kedua dilanjutkan dengan sambutan dan pembacaan laporan kegiatan Ramadan 1447 Hijriah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ketua DKM kita, Pak Purwadi. Selanjutnya adalah pelaksanaan sholat Id yang insyaallah nanti akan dipimpin oleh Ustadz Rifki Abdillah, dan dilanjutkan kemudian dengan khutbah Idul Fitri yang juga insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Rifki Abdillah, yang pada kesempatan kali ini beliau mengambil tema takwa sebagai bekal perjalanan. Dan setelah itu sebelum kita tutup rangkaian acara, maka kita akhiri dengan silaturahim dan juga ramah tamah segenap warga Geraha Taman Kebayoran. Sekali lagi kami informasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin masih berjalan menuju lapangan untuk bisa mempercepat langkahnya karena sebentar lagi kita akan segera memulai rangkaian acara. Dan sebelum kita sama-sama mulai, jadi kami ingatkan kembali untuk yang membawa handphone mohon bisa dikondisikan di silence atau mungkin dinonaktifkan untuk sementara sehingga pelaksanaan salat dan rangkaian acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan hikmat dan khusyuk. Selanjutnya mari sama-sama kita buka rangkaian acara pelaksanaan salat Id pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Purwadi untuk memberikan sambutan dan juga pelaporannya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semua. Di antara sekian banyak nikmat tersebut, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman. Jamaah sholat Id Fitri warga Geraha Taman Kebayoran yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita sudah sampai di hari yang penuh kemenangan, Hari Raya Idul Fitri, hari di mana kita berharap dapat kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Saya selaku Ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga dan jamaah atas kontribusi serta dukungan dalam setiap kegiatan Ramadan yang diselenggarakan di masjid kita tercinta. Berbagai kegiatan telah kita terlaksana dengan baik. Di antaranya mengadakan sholat taraweh, buka bersama yang dilaksanakan setiap hari di masjid. Alhamdulillah, Masjid Nurul Ikhwan juga sudah menyelenggarakan 2 kali kegiatan santunan kepada yang membutuhkan dengan jumlah kurang lebih 336 orang dengan nominal per amplop sejumlah Rp200.000. Jadi dana keseluruhan sejumlah Rp67.370.000. Selanjutnya mengadakan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan, Qiyamul Lail, dan menyiapkan sahur dengan jumlah kurang lebih 100 orang selama 10 malam terakhir. Kelima, serta kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak, dan sodako dengan jumlah yang terkumpul yaitu Rp42.090.000 dan beras yang disalurkan sekitar 1.563,5 kg dengan rincian total mujaki sebanyak 44 jiwa, zakat fitrah beras 668,5 kg, zakat fitrah uang Rp15.060.000, zakat mal Rp23.740.000, infak sodako Rp1.620.000, fidyah Rp1.670.000, total Rp42.090.000. Adapun rincian pembelian beras zakat fitrah sebesar Rp15.060.000 sebanyak 895 kg. Penyaluran dana zakat mal Rp12 juta. Penyaluran infak sodako Rp1.620.000 dan penyaluran fidyah Rp1.670.000 tersalurkan. Total beras yang telah disalurkan sebanyak 1.563,5 kg. Saldo untuk zakat mal sampai saat ini sebesar Rp11.140.000.
Kami menyadari bahwa tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian, seluruh rangkaian kegiatan Ramadan di Masjid Nurul Ikhwan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan Bapak Ibu dengan keberkahan yang berlipat ganda dan menerima amal ibadah kita semua. Selanjutnya, kami ingin mengajak seluruh warga untuk terus sama-sama menjaga semangat Ramadan, semangat ukhuwah, semangat gotong royong, dan kebaikan dengan terus mendukung dan memakmurkan Masjid Nurul Ikhwan. Mari kita support berbagai kegiatan masjid ke depannya, karena keberlangsungan dakwah dan kenyamanan ibadah di lingkungan kita sangat tergantung pada sinergi dan dukungan kita bersama. Sebagai penutup, kami mewakili segenap pengurus DKM Masjid Nurul Ikhwan memohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan selama kami menjalani jamaah. Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan selama kami melayani jamaah. Taqabbalallahu minan wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima setiap amal ibadah yang kita upayakan di bulan Ramadan, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصفوف تمام الصف. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qaf wal Qur'anil Majid, bal 'ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un 'ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ بَلْ نَحْنُ
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا لقد كنت في غفلة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور
ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sesungguhnya. Takwa yang bukan sekedar terucap di bibir, takwa yang terasa sampai dada. Takwa yang membuat kita takut berbuat dosa, bukan karena takut dilihat manusia, bukan karena takut atas penilaian manusia. Takwa yang membuat kita terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sadar bahwa Allah tidak pernah berhenti melihat kita. Takwa itu yang hadir ketika sendirian, ketika tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Saat kita menahan diri dari hal-hal yang haram meskipun kesempatan terbuka lebar. Saat kita tetap jujur walaupun berbohong terasa lebih mudah. Saat kita memilih untuk taat meskipun berat dan meninggalkan maksiat meskipun nikmat. Di zaman sekarang banyak peluang kemaksiatan, tapi orang yang bertakwa akan selalu terus berusaha menjaga dirinya, karena ia tahu sekecil apapun dosa akan tetap dicatat dan kebaikan sekecil apapun akan tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga membuat hati kita hidup, hati yang mudah tersentuh ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati yang merasa bersalah ketika berbuat dosa, hati yang rindu untuk kembali memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar bertakwa, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga dalam kesendirian di saat tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini takbir berkumandang memenuhi langit dan bumi, memenuhi dada. Tapi di balik takbir itu ada sesuatu yang diam-diam pergi. Sesuatu yang senyap perginya. Ramadan sudah pergi. Bukan sebentar lagi, bukan hampir, tapi Ramadan sudah pergi. Tamu yang paling mulia dalam 1 tahun sudah meninggalkan kita. Dan kita tidak bisa memanggilnya kembali. 1 bulan yang lalu banyak di antara kita yang berjanji, Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik bagi saya. Ramadan tahun ini saya berjanji akan lebih khusyuk. Ramadan tahun ini saya akan lebih maksimal. Tetapi apa yang terjadi? Tarawih 1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-6 sampai terakhir sudah tidak ada. Al-Quran yang kita buka, kita tidak menyelesaikannya untuk dibaca secara tuntas. Sampai Ramadan berlalu begitu saja. Dan sekarang kita hadir di sini dengan baju terbaik kita, dengan senyum dan tawa harum merayakan kemenangan. Tapi kemenangan apa? Kalau kita sendiri tidak yakin sudah berjuang, sudah maksimal di bulan Ramadan kemarin. Akan tetapi hadirin jamaah sekalian, kemenangan itu akan tetap hadir bagi siapa? Bagi yang tetap mengontrol nafsunya untuk terus senantiasa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketahuilah bahwasanya Ramadan setiap tahunnya akan datang. Namun tidak ada yang bisa memastikan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Mungkin jamaah sekalian sekarang bisa nilai, bisa coba tengok kanan kiri kita. Yang Ramadan tahun kemarin masih ada sholat bersama kita, dan sekarang sudah tidak ada. Jadi tidak sedikit. Dan mungkin coba sekarang perhatikan, sekarang masih bisa sholat id bareng, tapi apakah nanti Ramadan tahun depan, id tahun depan, masih ada orang yang ada di samping kita? Tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui, entah besok, entah 1 jam kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Allahu Akbar walillahil hamd. Perpisahan dengan Ramadan adalah cermin, adalah gambaran dari perpisahan kita yang sesungguhnya. Bayangkan betapa cepatnya Ramadan ini berlalu. Rasanya baru kemarin kita menyiapkan untuk sahur pertama kali. Rasanya kemarin baru kita merasakan mencari takjil untuk berbuka puasa. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan tarawih pertama.
Tapi hari ini kita sudah berkumpul menggelar sejadah untuk meraih kemenangan. Beginilah waktu cepat berlalu, terasa hampa, tanpa ada suara, tanpa menunggu. Tiba-tiba bulan kemarin bulan Ramadan, tiba-tiba sekarang udah Idul Fitri, nanti kemudian tiba-tiba Idul Adha, kemudian nanti tiba-tiba ajal menjemput kita. Ketika ajal sudah menjemput kita, tidak akan ada satupun orang yang bisa menolaknya. Itu datang secara tiba-tiba, tanpa kita sadari. Ketika ajal sudah menjemput, tidak ada satu orang pun yang bisa menolak, dan itulah akhir perjalanan hidup kita. Dan saat itu kita kembali menghadap Allah dengan membawa seluruh data kehidupan kita. Setiap detik, setiap ucapan, setiap kesempatan yang diberikan Allah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Maka selama kita masih diberikan kesempatan di dunia ini, mari kita jadikan setiap hari lebih berarti untuk senantiasa menggapai ridho ilahi dan menjadikan takwa sebagai bekal diri tanpa henti. Terlebih kita sekarang di hari raya Idul Fitri, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi insan yang kembali suci dan menjadi kesempatan emas untuk bisa memperbaiki diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita merayakan kemenangan. Kita telah menjahit amal-amal perbuatan selama bulan Ramadan. Kita bangun malam, kita menahan lapar, lisan kita basah dengan membaca Al-Quran, dan tangan kita ringan untuk melakukan sedekah. Ramadan baru saja meninggalkan kita. Namun ada satu peringatan penting yang Allah tetapkan, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, agar kita tidak menjadi seperti seorang wanita yang kehilangan akalnya. Pekerjaannya setiap hari adalah merajut benang dengan rapi dan kuat. Namun setelah kain itu selesai dan sempurna, ia mengurai kembali jahitan itu hingga hancur berantakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai kembali. Kemarin di bulan Ramadan kita sudah menjahit amal-amal kebaikan. Kita puasa, kita qiyamul lail, kita rajin sedekah, kita mati-matian menjaga lisan dari maksiat. Jangan sampai bulan Ramadan usai, kita sendiri yang merobek dan menghancurkan jahitan amal tersebut dengan kembali berlumur maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin yang terjebak dalam fenomena ibadah musiman. Seperti halnya musim mangga. Saat musim tiba, semua pohon berbunga dan berbuah lebat. Namun saat musimnya lewat, mangga-mangga itu hilang tanpa bekas. Begitulah kita. Apakah baca Al-Quran, apakah tarawih dan sedekah hanya ada saat pada musim Ramadan saja? Benarkah kita hanya mengenal Allah saat lapar dan haus saja? Benarkah kita mengenal Allah di bulan Ramadan saja? Ingatlah, ini yang menjadi para ulama mengatakan, memberikan sindiran tajam kepada kita semua. Bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Bi'sal qawm, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ketahuilah, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama kita sembah di bulan Syawal, bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya. Allah adalah Tuhan bagi seluruh waktu dan zaman, tidak ada batasnya. Salah satu tanda diterimanya amal, jamaah sekalian, salah satu tanda diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terlahirnya kebaikan setelah kebaikan tersebut. Dalam balasan keburukan, ketika keburukan itu diterima, maka akan dimudahkan keburukan yang selanjutnya. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Ibnu Katsir, "Inna min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jazaa'is sayyi'ati sayyi'atu ba'daha." Dan balasan kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya. Dan balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Secara mafhum muwafaqah, makna yang tersirat dalam perkataan tersebut, kita setelah Ramadan langsung berhenti beramal, secara tidak langsung berarti amalan Ramadan kita tidak diterima oleh Allah. Ketika sudah Ramadan itu usai, Ramadan itu telah lewat, kemudian Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, berarti itu menjadi salah satu tanda amalan kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sama-sama melihat kembali
ayat tentang puasa. Di akhir ayat tentang puasa itu tertulis la'allakum tattaqun. Dalam kaidah bahasa Arab, tattaqun menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah perbuatan yang bersifatnya terus menerus, sekarang dan yang akan datang. Maka sukses tidaknya Ramadan kita tidak dilihat pada hari raya Idul Fitri saja. Sukses kita di bulan Ramadan itu terlihat ketika bulan Ramadan itu sendiri dan pasca Ramadan, setelah bulan Ramadan, 11 bulan ke depannya. Ketika kita mampu mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang sukses. Jamaah, ketakwaan adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Secara bahasa, takwa berasal dari kata waqayati wiqayatan yang artinya menjaga diri. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga dirinya agar tidak terjatuh pada hal-hal yang diharamkan. Inilah orang yang akan mendapatkan janji bahwasanya dia akan masuk surga tanpa hisab. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Takwa ini bukan hanya untuk seorang ustadz, bukan hanya untuk seorang penceramah, bukan hanya untuk seorang guru agama saja. Takwa ini adalah untuk kita semua yang beriman. Apapun profesi kita, mau pedagang, mau seorang pembisnis, mau seorang guru, apapun profesinya, kita semua harus menggenggam ketakwaan itu. Tidak pandang usia, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan. Ketakwaan adalah menjadi kunci, menjadi bekal untuk kehidupan yang akan kita bawa menuju akhirat kelak. Inilah kita sama-sama menjadikan ketakwaan ini menjadi bekal yang tetap. Ramadan telah usai, tapi ketakwaan harus berada di dalam diri kita. Jangan sampai ketakwaan itu ikut berlalu dengan berlalunya Ramadan. Jamaah sekalian, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketakwaan ini ada dua unsur yang harus dilaksanakan. Ketakwaan itu bukan hanya kepada Allah saja, tetapi ada satu yang sering kita lupakan, yaitu hablum minan nas. Takwa kepada Allah, kita hablum minallah, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah kepada Allah, dan juga kita harus hablum minanas, saling mengasihi antar sesama kita manusia. Ketika ada seorang yang salatnya bagus, ngajinya rajin, ibadah mahdohnya kuat, tetapi dengan tetangganya dia bermusuhan, berkata kotor, saling mencaci maki. Ini yang keliru. Ketakwaan itu antara kita dengan Allah dan antara kita dengan manusia. Itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Semoga Allah mengistiqomahkan kita agar tetap menjadi hamba-hambanya Allah yang taat, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan bukan hanya untuk seorang ustadz, ketakwaan bukan hanya khusus seorang penceramah, ketakwaan bukan khusus untuk guru agama saja, tetapi ketakwaan adalah bekal yang harus kita genggam secara kuat. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada dan berapapun usia kita, ketakwaan itu harus tetap kita jaga. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik warzuqnal istiqamata ba'da syahr Ramadan. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu dan
karuniakanlah kami keistiqomahan setelah berlalunya bulan Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa taqsirana fi Ramadan wa'fu 'anna in kunna minal ghafilin aw lam naqum bihaqqihi kama yanbaghi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan kelalaian kami selama bulan Ramadan. Maafkanlah kami jika kami termasuk orang-orang yang lalai atau tidak menunaikan hak bulan Ramadan sebagaimana mestinya. Allahumma taqabbal minna siyamana, ya Allah terimalah puasa kami, wa qiyamana dan salat malam kami, wa salihah a'malina dan setiap amal-amal soleh kami, waj'alha thaqilatan fi mawazinina yaumal qiyamah. Jadikanlah semua itu sebagai pemberat timbangan kebaikan kami di hari kiamat kelak. Allahumma ballighna Ramadan a'waman a'idah. Ya Allah, sampaikanlah usia kami untuk bertemu dengan Ramadan kembali di tahun-tahun yang akan mendatang. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepadamu, orang-orang yang bertakwa tidak terpatok oleh tempat dan waktu. Ketika takwa dimanapun itu berada, ya Allah, mudahkanlah kami untuk melakukan ketakwaan itu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa antum kullu amin bi khair. Semoga Allah menerima segala amal perbuatan kita di hari Ramadan dan setiap tahunnya kita berada dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami sampaikan kembali kepada jamaah salah satu dari sunnah yang sangat dianjurkan sebelum kita kembali pulang. Jadi kita saling bersilaturahim, saling maafkan kepada sesama anggota keluarga ataupun anggota keluarga di Taman Kebayoran. Jadi kami himbau untuk sebelum meninggalkan lapangan bisa mengikuti proses silaturahim ini. Pak Teguh, jangan tutupi dong, Pak Teguh. Awas, jangan ditabrak. Jauh-jauhan, deket-deket aja. Sana. Salah nih kita. Ini dah, saya potong nih. Maaf ya Pak ya. Siap ya. Jauh sekali.
Waduh, pasukannya banyak. Ayo silakan yang mau foto sini bareng-bareng. Foto sebelah mata sini jarang. Siapa kameramen? Foto. Backgroundnya masjid katanya. Backgroundnya masjid. Oh iya, masjid. Tapi kena matahari entar. Nggak bisa. Jamaah semua untuk bisa ikut foto bersama. Insya Allah yang akan menjadi background belakangnya itu masjid. Kurang ke sini kalau mau, biar matahari nggak ini. Semuanya bisa langsung berbaris mendekati Pak Kuryo. Sana biar matahari, katamu ke sana. Biar nggak nentang matahari. Sini nih. Jangan ini kameranya, bukan ini. Jangan ini kameranya. Yang bagus kameranya. Ini di sini. Yang iPhone. Bagus, lampunya bagus. Nah, di sini ketutupan nih. Tahu. Ntar dulu. Saya juga belum. Videonya udah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Naik video, Pak? Ya. Nurul Ikhwan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang lagi ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Perhatian untuk Pak Karsono maupun Pak Karna untuk merapikan tempat-tempat sehabis sholat ini agar dirapikan kembali dan mudah-mudahan